Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan nikmat iman, Islam, nikmat sehat, dan jatah umur, sehingga kita bisa melanjutkan materi kelas 12 di semester 2 ini, yaitu tentang munakahat. Sebelum Bapak panjang lebar membahas tentang materi munakahat atau pernikahan, alangkah baiknya kalian di absen dulu di kolom komentar, di chat kalian ketik absen hadir ya, terus nama dan kelas, dan jangan lupa untuk subscribe ya, untuk membantu channel Bapak supaya channel Bapak semakin berkembang dan saling membantu. Dan mudah-mudahan subscribe kalian itu, nge-share kalian, like kalian itu ya, menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kalian semuanya. Udah ya, makasih sekali lagi yang sudah subscribe, like, dan nge-share. Lanjut kita pada materi tentang munakahat. Di sini ada foto, yaitu pengantin perempuan dan pengantin laki-laki, yang mana bisa disebut jadi raja dan ratu suatu hari. Ya, ini mungkin di sini kalian ada yang mau bercita-cita sudah lulus, mau langsung ke pelaminan. Ya, kita didasari dengan ilmu dulu, harus dibahani dulu dengan ilmu dulu, supaya keluarga, rumah tangga yang kita jalani itu bisa menjadi keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Ya, tapi amanat Bapak kita kejar dulu cita-cita kita dulu lah ya. Kita fokus dulu dalam artian membahagiakan kedua orang tua dulu. Kita kuliah dulu ya, untuk masalah nikah lah nanti lah ya, karena jodoh udah ditentukan oleh Allah. Tong kasieun beakeun cek orang Sunda nama. Ya, kita akan membahas tentang materi munakahat, aspek syariahnya apa, mungkin nanti kita bahas. Ya, di sini mungkin Bapak akan membahas, karena mungkin video ini nggak akan terlalu lama, mungkin Bapak akan membahas, kita fokus dulu kepada tujuan pembelajaran. Lanjut, kita percepat, yaitu mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam, menyajikan prosesi pernikahan dalam Islam. Lanjut, di sini mungkin ada tujuan pembelajaran, yang mana di sini Bapak mengharapkan kepada kalian semuanya mengerti lah ya, dalam artian apa itu pernikahan berdasarkan syariat Islam ya, apa dalil-dalilnya ya. Nanti mungkin Bapak jelaskan sedikit, terus hikmahnya apa ya, karena maaf zaman sekarang karena kita itu lebih condong gitu kan, pernikahannya itu dalam artian ya gak pakai pernikahan gitu kan. Anak-anak muda sekarang itu yang menjadi haram hukumnya ya, mungkin nanti kita akan bahas ke depannya. Mungkin di sini ada peta konsep, yaitu pengertian, hukum nikah, dan tujuan nikah. Mungkin kita fokus kepada 3 materi ini ya, pengertian, hukum nikah, dan tujuan nikah. Lanjut, di sini ada Quran surat An-Nisa yang menjelaskan tentang pernikahan atau munakahat ya. Mungkin di sini kalian boleh ya melihat, membaca itu ya. Mungkin nanti Bapak sedikit nanti akan mencontohkan, karena waktu takut terlalu lama ya, mungkin kita percepat. Nah, di sini ada ketentuan hukum Islam tentang pernikahan. Pengertian munakahat berarti pernikahan atau perkawinan. Jadi ketika nanti sama Bapak ditanya apa itu munakahat, yaitu pernikahan atau perkawinan. Tapi dalam istilah syariat, nikah berarti melakukan suatu akad atau perjanjian
untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar sukarela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga yang bahagia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi pernikahan ini dalam artian sesuatu yang tadinya haram bisa jadi halal, malahan jadi ibadah, karena nikah itu ibadah ya. Mungkin nanti ya Bapak akan jelaskan ini sedikit saja pembahasan pengertian tentang pernikahan, karena yang tadi Bapak di awal disebutkan, sekarang banyak sekali yang melakukan hubungan tanpa pernikahan, yang mana ya melakukan perzinahan. Ya, kelas 10 kita udah bahas betapa hukuman tentang zina itu sangat luar biasa hukumannya ya. Oleh karena itu kita semuanya mudah-mudahan dijauhkan dari perbuatan yang oleh Allah dimurkai, yaitu perzinahan. Nah, supaya hubungan suami istri itu bisa halal dan ibadah, maka harus ada pernikahan. Di sini ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya sholat, tidur, berpuasa, makan, dan menikahi wanita. Barang siapa yang tidak suka dengan perbuatan sunnahku, maka dia bukanlah dari golonganku. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan bersabda begitu. Jadi kalau misalkan di sini yang tidak punya cita-cita, saya gak mau menikah, saya mau jomblo seumur hidup, maka ditakutkan, kata baginda Rasul, itu bukan golonganku ya. Moga-moga di sini gak ada punya cita-cita ingin jomblo seumur hidup ya. Na'udzubillahi min dzalik. Lanjut. Di sini kita lanjut kepada hukum nikah. Hukum nikah itu ada yang pertama bisa dikategorikan sunnah bagi yang ingin menikah, mampu menikah, dan mampu pula mengendalikan diri dari perzinahan walaupun tidak segera menikah. Ini sunnah ya. Ketika kita sudah mapan, ketika kita sudah dapat pekerjaan, dan dalam artian kita bisa mengendalikan dalam artian hawa nafsu kita, syahwat kita, maka ya dalam artian ketika tidak disegerakan ya, dalam artian itu hukumnya sunnah. Tapi kalau misalkan kita udah mapan, ya apa yang harus kita tunggu gitu kan, udah ada calonnya, ya langsung saja kita melaksanakan pernikahan karena hukumnya itu sunnah. Yang mana mungkin sunnah udah pada tahu kalian semuanya, ketika dikerjakan mendapat pahala dan tidak dikerjakan tidak apa-apa. Lanjut, ada hukum nikah yang kategorinya jadi wajib, yang mana kalian ketahui wajib itu apabila dilakukan mendapat pahala, dan ketika tidak dilakukan mendapatkan dosa ya hukumnya. Yaitu bagi yang ingin menikah, dia mampu menikah, udah mapan, udah punya pekerjaan, dan ia khawatir berbuat zina jika tidak segera menikah. Ini hukumnya wajib. Ketika kita udah punya pekerjaan, terus kita tidak bisa menahan syahwat kita dalam artian udah punya calonnya, dan ketika kita berpacaran, nauzubillah gitu kan, berdua-dua terus gitu kan, kita udah enggak kuat, maka hukumnya itu wajib langsung kita langsung ke pelaminan, langsung akad. Ya wajib hukumnya. Malahan ya ketika di perkampungan, di perkampungan ya, orang tua itu khawatir anaknya itu ya, ketika dalam artian udah berpacaran, maaf ya, di Islam itu tidak ada kategori pacaran ya, maka harus kita hindari langsung saja itu kan. Ya menikah karena ditakutkan yang tadi ya, kita melakukan perbuatan yang oleh Allah dimurkai. Itu wajib hukumnya langsung ya kita menikah. Lanjut, hukum nikah yang ketiga ada makruh. Makruh itu bagi yang ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah terhadap istri dan anaknya ini ya. Jadi apa itu makruh? Dalam artian dikerjakan tidak apa-apa ya, dan dalam artian ditinggalkan itu lebih baik, dalam artian ya. Jadi
artian ketika kita mau menikah tapi kita belum dapat pekerjaan, kita belum dapat dalam artian pekerjaan tetap, yang mana maaf ketika berkeluarga itu harus ya kita mapan dari segala-galanya gitu kan, dari harta kita, bekal kita. Kenapa? Karena maaf banyak sekali kejadian ya hancurnya rumah tangga, ya KDRT-nya rumah tangga itu dari segi ekonomi. Oleh karena itu hukumnya bisa makruh ya. Ketika kita belum dapat pekerjaan, ketika kita masih bisa menahan syahwat kita, lebih baik kita mencari dulu pekerjaan yang dalam artian untuk bekal kita mengerungi bahtera rumah tangga. Terus yang selanjutnya ada haram, yaitu bagi yang ingin menikah dengan maksud menyakiti wanita yang akan dinikahi ini. Naudzubillah ya, di sini ketika ada seseorang laki-laki saya mah menikah itu perempuan itu ingin menyakitinya, tidak didasari dengan cinta, tidak didasari dengan karena Allah, karena dia dulu pernah menolakku, karena dia dulu pernah dalam artian membuat aku sakit hati, maka aku menikahi dia. Ingin sekali membuat dia sakit, ingin membuat dia dalam artian menyesal ketika saya sudah menikah, nanti ditalak sama saya supaya dia jadi janda. Naudzubillah, itu perbuatan yang oleh Allah itu berbuat dosa, haram hukumnya. Ketika kalian tahu kan haram, ketika dikerjakan mendapatkan dosa, ketika ditinggalkan itu mendapatkan pahala. Ya di sini gak boleh ada punya cita-cita begitu gitu kan, karena naudzubillah gitu kan, kita menyakiti perasaan perempuan, atau sebaliknya perempuan juga itu kan kepada laki-laki membuat menyakiti itu kan, dalam artian tidak ada dasar cinta atau karena Allah, karena niat tidak ibadah. Naudzubillah, yaitu itu hukum nikah, ada sunnah, wajib, makruh, dan haram. Itu mungkin yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan sekarang. Kurang lebihnya mungkin nanti Bapak pas ketika masuk pada pembelajaran Bapak akan menjelaskan lagi secara detail, dan ketika ada pertanyaan-pertanyaan mungkin nanti Bapak akan dibahas di sana ketika pembelajaran. Itu ya untuk pertemuan sekarang. Bapak ngucapin banyak terima kasih yang sudah berkenan mendengarkan, memperhatikan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kalian semuanya, khusus bagi Bapak sendiri di sini. Billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.